Ya, saya bahas cepat aja ya tadi. Perkenalkan ya, perkenalan sudah ya. Jadi rupanya ada 4, perkenalan, aturan perkuliahan, kemudian penilaian, dan silabus. Ya, perkenalan dulu. Di sini panggil saya dengan Pak Obi. Ini ada nomor kontak WA yang bisa dihubungi. Kemudian ini adalah Telegram yang bisa pakai yang ada menggunakan Telegram. Silakan kalau mau berhubungan sama saya bisa dicari di ROBY_Setiawan. Kemudian ada email untuk kirim-kirim email atau menerima email tuh bisa di robistiawan.chat@gmail. Kemudian di sini experience sudah saya jelaskan tadi. Yang sebelumnya adalah putus tadi ya, ada 2004 sampai dengan 2017. 2017 sampai sekarang adalah posisi saya adalah dosen di Universitas Dinamika Bangsa. Cepat aja nih. Kemudian ini adalah interest area saya, ada suka coding, suka desain, kemudian ada entrepreneurship, game, dan FISPED. Kemudian ada subjek mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Pertama ada struktur data, PBO, IT Entrepreneur, dan multimedia sekarang ini. Sampai sini kita tadi ya? Iya, ya. Pak. Ya, Pak. Selanjutnya di sini adalah perkuliahan aturan tadi ya. Aturannya untuk online itu mahasiswa menggunakan laptop wajib sebenarnya nih ya, menggunakan laptop, PC ataupun smartphone, pilih aja salah satu. Cuman bagusnya ya bagus menggunakan laptop ya, karena kita akan mengaplikasikan software khusus seperti Adobe Premiere, Adobe Illustrator, dan Adobe Photoshop. Kemudian aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Edmodo dan Zoom. Jadi Edmodo-nya adalah mandatorinya, kemudian Zoom adalah secondary-nya atau alternatif lah. Enggak setiap hari, setiap minggu pertemuan ini saya lakukan Zoom. Cuman kalau misalnya saya bisa live streaming menggunakan Zoom, pasti saya kabarin ya. Kalaupun nggak bisa, nanti saya juga post. Kemudian waktu absensi maksimal adalah 7 hari dari saat post. Nah, ini waktu yang diberikan secara otomatis lewat dari 7 hari, maka absensi terlock oleh sistem. Jadi misalnya saya posting hari Kamis ini, mulai dari Kamis ini, kemudian Kamis minggu depan udah kelock ya, maksimal 7 hari. Jadi jangan salahkan saya ya. Kemudian mahasiswa yang setiap kali mengikuti Zoom ini, mulai dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 16 atau akhir pertemuan, itu bisa mendapatkan nilai C+ dengan catatan dia mengumpulkan tugas individu, tugas kelompok, kemudian nilai mid test-nya ada, nilai UAS-nya ada, kemudian nilai UTS-nya juga ada. Ingat ya, jadi yang sudah bisa mengikuti Zoom dari minggu kedua, ini kan minggu pertama, belum tahu kan, minggu kedua sampai dengan akhir semester, itu apresiasi dari saya, kalian bisa mendapatkan nilai C+. Pak, kalau misalnya saya nggak bisa ikut Zoom, ada masalah nggak? Ada konsekuensinya nggak? Jawabannya tidak ada. Tapi, kalau kalian memang ada waktu, meluangkan waktu, apa salahnya ya? Selain itu, Zoom ini kan sebenarnya lebih kepada interaksi kita antara dosen sama mahasiswa. Kenapa seperti itu? Saat mahasiswa menjalankan coding atau menjalankan suatu aplikasi, misalnya Photoshop, Pak ini kok nggak bisa ya, kendalanya di mana? Saya bisa melakukan, oh ini nih, kenapa? Karena kamu belum ngeklik yang ini. Jadi kan ada interaksinya, enak tuh. Kalau nggak bisa juga Zoom juga nggak apa-apa ya. Kemudian ada pertanyaan dulu? Silakan. Masalah rules-nya, kira-kira ada yang berat nggak? Atau ada yang kurang jelas nggak? Silakan, nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Aplikasi yang digunakan untuk mata kuliah ini apa, coba? Oh iya, itu nanti saya bahas di slide tentang silabus multimedia, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan aja. Ya. Pertanyaan lain, silakan. Tentang diri saya dulu lah, tentang diri saya, kemudian tentang apa tadi slide-nya, tentang peraturan. Itu dulu, 2 slide itu dulu. Kira apa lagi? Saya suka Alamat game tempat apa? tinggal, Pak. Oh ya, tempat tinggal saya itu di Jambi ya, kota Jambi, di asrama haji kalau orang bilang ya. Ada yang tetanggaan sama saya? Saya tinggal di depan asrama haji, dekat perumahan ya. Ada lagi yang lain? Masuk lorong tuh ya, Pak? Iya, masuk lorong, bener.
Kalau di Alfamart ya, Alfamart depan Asramaji, maju sedikit ada apa namanya, Shop Rizky, belok sebelah kiri yang arah ke kampus B, yang kampus baru bangun itu. Nah, arah ke sana sebelah kirinya, dekat perumahan saya. Yang lain silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita next dulu lagi slide-nya. Mana tadi? Ya. Kemudian masalah penilaian, bobot presentasi dari mata kuliah multimedia. Ya, ini dia. Lihat baik-baik ya. Jadi ada tugas individu, bobotnya adalah 30%. Biasanya tiap tahun, tahun sebelum-sebelumnya saya suruh mereka membuat gambar ya. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok bobotnya adalah 20%. Disuruh buat video. Yang ini yang tahun sebelum-sebelumnya saya yang menentukan temanya. Genrenya saya, misalnya horor atau news atau komedi atau ya nantilah saya belum tahu ya. Kalau tahun ini saya rencananya mau buat hal yang berbeda lah ya. Tiap tahun kalau bisa dibuat beda-beda. Kemudian quiz bobotnya adalah 20%. Aplikasi yang saya gunakan adalah Edmodo yang sifat kuisnya adalah open book. Kemudian Mites atau UTS bobotnya adalah 20%. Sama saya gunakan adalah aplikasi Edmodo. Open book juga, dan terakhir adalah UAS. Hanya 10% UASnya, kecil ya. Kemudian pakai Edmodo juga, ini pilihan berganda biasanya ya. Kemudian adalah sifatnya open book. Ada pertanyaan? Pak, kenapa open? Ya gimana coba ngawasinya? Bisa aja buka Google dan lain-lain kan? Ada pertanyaan? Silakan. Bobot. Nah, bobotnya silakan. Tapi jangan, tenang aja ya. Tiap tahun mahasiswa yang saya ampu ya selama ini multimedia, mereka nggak ada masalah. Nilai mereka aman-aman aja ini. Ini bobot nilai yang saya pakai tiap tahun ya. Selama 3 tahun ini saya pakai ini doang ya. Nilai mereka aman-aman aja. Tapi kalau mau kotak-katik, ya silakan atas kesepakatan bersama kelas kalian. Silakan dipikir-pikir dulu. Kenapa tugas individu besar? Ya, enak ya tugas individu besar. Kalau bayangkan kalau misalnya tugas yang besarnya itu di UAS. Belum tentu UASnya dapat tinggi 30% ya. Ini cuma 10%. Jadi tugas individu kan buatnya sambil santai di rumah. Saya kasih waktunya mungkin 2 minggu atau 1 minggu. Sambil dipikir gambar apa. Atau referensi dari Google. Makanya saya buat bobotnya adalah 30%. Ini membantu untuk nilai kalian, mengangkat nilai kalian, sorry. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi kalau dilihat tadi, nilai bobot nilainya adalah 30, 20, 20, 20, dan 10. Deal ya? Deal, Pak. Ya, Pak. Deal. Iya, Pak. Ikut aja ya. Mantap ya. Apanya mantap? Ikuti aturan aja lah, Pak. Oke. Yang ada. Semuanya mantap, Pak. Oke. Yang dulu-dulu lah Mantap. ya. Naro coba. Oke, next. Hajar ya, gas. Kemudian ada silabus dari multimedia. Jadi deskripsinya adalah pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip multimedia. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu misalnya ada motion text, ada nge-crop gambar, kemudian ada menambahkan fog. Fog tuh kayak apa? Bahasa Indonesianya fog itu apa ya? Fog itu asap tuh apa ya kalau pagi-pagi tuh? Embun, Pak. Embun kayak gitulah kayak. Ampun. Kemudian serta menerapkan elemen-elemen multimedia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian mahasiswa mempelajari teknik-teknik membuat elemen multimedia seperti video, suara, gambar, dan teks. Kalau video saya gunakan nanti aplikasinya adalah Adobe Premiere. Suara ini sudah include ya, suara dan video ini satu ya. Kemudian ada gambar, gambarnya terbagi dua nanti kita pelajarin. Yaitu gambar vektor dan satu lagi adalah gambar raster. Gambar vektornya saya gunakan adalah Adobe Illustrator dan gambar rasternya saya gunakan adalah Adobe Photoshop. Teksnya apa? Teksnya ini saya include ketiga-tiganya, kedua-duanya, video dan gambar. Teks yang kita di video saya ajarkan cara motion text. Kemudian di gambar nanti mungkin ada namanya ngeblinding text, saya ajarkan juga nanti.
Ini dia contohnya. Ya, jelas ya materi kuliahnya. Cuman ini dari awal sampai akhir. Gambar vektor, kita gunakan Illustrator. Gambar raster, kita gunakan Photoshop. Dan video editing, pakai Premiere. Kenapa nggak pakai After Effects, Pak? Memang bagus After Effects ya. Cuman yang saya pikirkan, nggak semua mahasiswa itu punya laptop atau PC Berat, yang Pak, berat. high speed. Iya, benar. Itu masalahnya. Sedangkan Premiere aja udah makan RAM sama PG udah gede. Makanya Kentang. saya downgrade ke Premiere. Itu masalahnya. Kemudian yang Laptop kentang susah, Pak. laptop kentang. Iya. Suruh beli laptop baru lagi. Beli ROG, Pak. ROG ya. Ampun bagi-bagi terus, Mbak. Iya. Boleh lah ya punya Zephyrus. Kemudian Laptop gaming murah. Kemudian perhatikan dulu. Kemudian yang diharapkan jika mahasiswa sudah mampu belajar multimedia adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip multimedia, kemudian membuat elemen-elemen multimedia yang mengkombinasikan video, suara, teks, dan gambar. Itu aja. Ya, penutup. Gampang ya, kalau hari pertama ini nggak ribet ya. Jadi penutupnya ada kata-kata singkat aja, menjadi bisa karena terbiasa. Tidak bisa karena tidak terbiasa. Mungkin ada mahasiswa yang kesulitan dalam mengaplikasikan nanti software seperti Photoshop ya. Karena awam. Kenapa? Karena belum terbiasa. Jadi biasakan diri kalian lihat ngecrop, bisa lihat referensi dari YouTube, ya kan banyak ilmu-ilmu seperti itu. Atau misalnya mengaplikasikan yang saya ajarkan lewat video. Ini kan saya rekam lagi. Nanti kalian praktekkan sendiri di rumah. Biasakan diri kalian, nanti lama-lama nggak ada masalah kok. Terus untuk tugas kelompok, saya akan putarkan tugas kelompok yang sudah pernah berjalan sama mata kuliah saya. Ntar saya share dulu ya. Jadi ini ada beberapa genre. Pertama ada action, kemudian ada news, kemudian ada humor. Ya, kita mulai dari mana dulu nih? Dari action dulu ya. Pak. Bebas, Pak. Pak. Action. Ya. Ini adalah Nggak ada horor, Pak ya? Oh, horor ada, tapi saya belum download ya. Kamu suka horor ya? Yoel suka, Pak. Korea, Pak, Korea. Korea. Itu cewek biasanya suka Korea tuh ya. Ya, ini dia. Ini adalah pemanfaatan green screen genre action PUBG ya. Perhatikan, kita nonton aja dulu. Bubiji. Ini semester berapa ya? 2 tahun yang kemarin kalau nggak salah nih ya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan Photoshop ya. Jadi di crop-nya mereka, kemudian ganti background. Nggak aneh lah nih ya, Mas. Nggak awam lagi ya. Cuman ini kan sebagai, artinya materi per materi itu saling berkaitan di multimedia. Ya, ini contoh kalau pemilihan itu ya chart dulu ya, karakter kata orangnya, rambutnya gimana, skinnya gimana. Nah, ini adalah ceritanya mabar gitu ya, karakternya. Contoh masuk ya. Jadi beberapa karakter udah masuk.
Gak aja sih kayaknya. Anjir, top anjir. Wah, kita top up tuh jongkok-jongkok tuh top up tuh. Awalan doang. Kita langsung aja ke bagian tembak-tembaknya ya, fire shoot-nya, tembakan api yang keluar dari pistol ya. Nah ini dia terbang ya. Ya ngepick ya ini namanya ya. Apa ya namanya? Saya kurang begitu familiar. Iya. Ngelut Pak, ngelut. Ngelut, Pak. Ada pintu ya enggak, Pak? Kurang tahu saya ya. Parah, men. Nah ini nanti ada apa namanya kalau ngepick tuh ada loadingnya dulu ya, apa namanya? Loopnya tuh ya. Jadi ini ada pemampatan green screen. Ini sebenarnya yang Itu kiri green kanan screen apa? green screen. Nanti green- ada nanti skinnya ada nanti. Kelamaan ya. Kita cari fire-nya nanti kalau. Videonya emang delay kayak gitu ya, Pak? Oh, nggak tahu ya. Kalau tempat saya nggak delay ya. Mungkin koneksi nggak nih? Koneksi Mata-mata, saya atau Pak. kalau saya Enggak, Pak. Emang delay. emang delay. Frame, Pak. Ini lancar nggak nih? Sekarang? Delay, Pak. Pak. Delay, Pak. Mata-mata dia, Pak. Pak. Iya. Ya, sudah lah yang ada aja lah ya, nggak bisa. Itu sudah di luar saya tuh kalau kayak gitu. Iya, Siapa, Pak. siapa? Nah, ini tembak-tembak kayak Boleh, gini Pak. ya. Potongan-potong. Nih, walaupun sebenarnya nggak rapi ya editannya. Walaupun editannya nggak rapi, tapi seenggaknya mereka sudah bisa mengaplikasikan teknik-teknik tertentu ya. Walaupun baru belajar dan mereka langsung dipraktekkan ilmunya. Sudah cukup lah. Itu di hutan kota, enggak, Pak? Iya, kayaknya di hutan kota. Hutan Hutan pinus. pinus tuh, Jo. Hutan pinus. Hutan pinus. Hutan BKS tuh. Masih lah penting hutan jo Ya, gitulah ya. Harusnya ada efek ininya ya, apa namanya darahnya ya. Jadi cuman fire gun-nya aja ada. Darahnya nggak muncrat harusnya. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Kalau mau sampai habis, kepanjangan waktunya. Next aja kita. Ya, Yang. Bentar, aku pasti bakal ke sana. Tunggu bentar, bertahan sebentar ya, sayang. Itu kok ada yang bucin, Pak? Nggak ngerti lah saya ya. Pelayar cewek beban. Ini apa namanya bokong ya, ngebokong ya di belakang ya. Yap, betul sekali, Pak. Panci dong. Butuh map. Ya itu contoh yang simpelnya ya. Kita coba gambar video berikutnya.
Ini yang news atau berita. Bentar, saya lihat dulu. Nah, ini adalah contoh genre news. Kalau saya lihat sih sekelas Jambi TV lah ya kualitasnya. Bentar, saya share dulu. Mana dia tadi? Mana dia? Bentar ya. Kelihatan? Ada Pak, ada. Oke. Tadi masih apa-apa, Pak. Relokasi pedagang ke gedung baru. Klarifikasi mengenai hubungan putusnya kedua aktor Korea ini. Ya, ini mulai dari Jambi Indonesia, kemudian ada text scrolling ini ya. Mereka buat sendiri semuanya. Nanti saya ajarkan juga. Ya. Jarak gedung yang Ini ya, mulai dari wawancara. adalah wawancara. 12 tahun lah, udah lumayan lama karena sekarang dengan Ini korban penganiayaan ini genrenya news humor ya. Tepatnya, Ini contoh K-pop. berita mengejutkan datang dari dunia K-pop. Tepatnya pada 1 Januari 2019, Dispek Noel mempublikasikan nih, Pak. hubungan member EXO dan Blackpink, yaitu Kai dan Jennie. Berita ini sangat mengejutkan bagi para netizen maupun para fans klub EXO dan Blink, bahkan sempat trending di dunia nyata dan dunia lain. Bahkan kedua agensi yang menaungi mereka menyatakan hubungan dari mereka berdua itu benar. Hubungan dari kedua idol Korea tersebut terjalin saat mereka menghadiri acara Panjat Pinang dengan mengupload beberapa foto dalam waktu yang sama pada bulan Agustus tahun lalu. Tak lama kabar tersebut beredar, muncullah berita yang menyatakan bahwa kedua idol Korea ini putus. Berikut adalah konferensi pers dari kedua pihak. Ya, ini adalah konferensi persnya ceritanya mereka. Ini dilakukan di belakang kantin ya. Siapa tuh Pak? Kim Jong Un Pak ya? Operasi plastik ya. Bukan, Lee Chong Wei tuh, Lee Chong Wei. Saya nggak ngerti sih nama-namanya. Ling Yowel tuh, Ling Yowel. Kai Jenny ya, Kai dan Jenny. Oh, kirain Daeng sama Jenny Pak. Oh, ada orang Arab ya Pak situ Pak.
Saya kurang ngerti lah, mungkin passionnya dia lah. Itu contoh yang news ya. Kita contoh yang lain lagi, misalnya. Ini action Mortal Kombat ya. Yang horor, Pak. Horor saya belum download. Ya, yang trailer Pak, yang trailer. Nah, Semi Pak. Itu udah disensor ya, Pak. apanya disensor? Nih ya. Ya, kita cepat aja ya. Yo Pak, percepat Pak. Nah. Terus ini adalah behind the scenes-nya kalau kita lihat ya. Jadi aslinya sebenarnya gambar hijau seperti ini. Layar-layar hijau. Oh, itu dia ya. Nanti, nah ini yang saya agak bingungnya ya. Karena kan sekarang zamannya pandemi, untuk berkumpul kayak gini sulitnya tuh gimana nanti buat video. Untuk masalah teknis agak bingung saya sama yang ini nih. Nah, itu, Pak. Ya itu, saya juga bingung ya. Apa saya gantikan tugas dengan yang lain atau gimana. Untuk teknisnya saya belum pikirin, karena itu tugas kelompok adalah tugas akhir jatuhnya ya. Mungkin di pertemuan 15 baru saya umumkan genrenya bagaimana nanti. Mudah-mudahan di akhir tahun atau misalnya di 2 bulan ke depan, insya Allah kita udah bagus lah ya, udah bisa kuliah normal. Amin. Amin, Pak. Amin. 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 Amin, Pak. Iya. Amin. Iya. Amin. Jadi kalau slide-nya sih udah habis ya, nggak ada lagi. Tinggal itu aja. Saya mau lihat dulu jumlahnya udah 30, udah bagus banget ya. Udah kelas ini kompak ya. Terima kasih ya. Saya mau lihat ada Agustian, kemudian banyak ya. Saya mau coba random aja ngobrol ini ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah kenal saya belum? Atau pertama kali lihat Belum saya? Pak, belum. Belum, Pertama Pak. kali, Pak. Baru lihat, Pak. Pertama kali Pak. Ini semester berapa? Baru Semester pertama 3 kali, ya? Pak. Perdana Pak. Semester 3, Pak. Oh iya, wajar ya. Yang semester 5 biasanya. Sama yang akhir. Saya coba ngobrol ya. Ngobrol ini random dulu. Coba saya pengen nanya sama Agung. bentar ya. Yoel Pak, Yoel. Sama Dela lah. Adit, Dela, mana Adit. Dela? Dari tadi nih Dela yang aktif nih. Dela Utami Putri. Dela bisa didengar? Iya. Oh, suaranya putus-putus. Masih putus-putus nggak? Suara saya putus-putus? Iya. Sinyal dia Pak. Oh iya udah. Sinyal dia, Kalau gitu. Pak. Suara Bapak lancar Pak. Kalau Dela saya skip dulu ya, maaf Dela ya. Terima kasih dulu Dela. Saya coba saya mau lihat nih anak-anak yang suka, biasanya kan kelihatan tuh yang suka multimedia, muka-mukanya orang seni ya. Wah sayang, tapi ini pada off videonya, saya nggak lihat nih. Siapa ya? Ada Yul. Yul mana Yul? Yul. Yoel. Itu Yoel itu ya? Pak, itu muka seninan tuh Pak, sumpah. Yoel silakan. Yoel tinggal di mana? Kelas Pak. Yoel dengar nggak suara saya? Mantap, Yoel. Ya Pak, Ya, tinggal di mana kamu? saya tinggal di Muara Belian Pak. Oh, sinyal oke ya, nggak ada masalah ya? Oke Pak, aman Pak. Aman. Kamu suka nggak sama multimedia? Atau suka yang lain, misal programming atau jaringan? Free Fire, Pak. Hah? Free Fire. Iya. Oke, Yoel ya. Yoel, terima kasih. Saya coba lagi ngobrol sama siapa nih? Ada Indah Safitri, coba. Mana Indah? Silakan Indah. Iya, Pak. Iya. Kamu lagi di mana? Lagi di Kumpe, Pak. Oh, di Kumpeh di rumah ya, masih ya. Sinyal oke ya? Iya.
Nah, ini yang Enggak, Pak, soalnya lagi listriknya mati. oh, kalau listrik mati, padam, sinyalnya terganggu ya? Pakai tri, Pak. Tri biasa tuh, Pak. Ya. Oh, iya ya. Itulah masalahnya ya. Kalau misalnya kuliah online ini susah banget ya. Kendala di sinyal. Tuh, Pak. Oke, terima kasih Indah. Saya coba ngobrol lagi sama yang cowok lah lagi ya. Oke, Pak. Siapa itu? Dian ya? Dian itu siapa? Mana orangnya? Bucek, Pak. Bucek. Bucek, Pak. Bucek, bucek. Itu E-nya nggak ada. Dian ya. Silakan Bucek. Panggilnya Bucek, Pak. Bucek di mana? Sebutannya Bucek, Pak, sebutannya. Bucek, mana Bucek? Silakan ngobrol dulu. Respon dulu Bucek. Dia, Pak. Iya. Namanya apa? Bucek memang ya? Bucek. Gimana sih? Kamu manggilnya apa? Bucek aja. Bucek. Kamu tinggal di mana? Lanai. Telanai. Oke lah, berarti sinyal nggak ada masalah ya. Ya. Ya oke, Bucek, terima kasih. Selanjutnya saya coba random lagi. Ada Jenny Priscilia. Mana Jenny? Tolong direspon, Jenny. Adek, Pak, adek. Iya, Pak. Iya. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana, Di Jen? Palembang, Pak. Sekarang di Palembang? Palembang, Pak. Waduh, jauh banget ya. Sekarang di Iya. Palembang. Sekarang di Palembang. Sekarang Iya, di Palembang ya. Ya oke lah kalau gitu. Mau bisa lah ngikutin ya. Berarti dimanapun gak ada masalah ya. Karena sinyal di sana lebih bagus ya. Rizka Putri Amalia berikutnya silakan respon Rizka. Yup, iya, Pak. Oh iya ada ya. Tinggal di mana Rizka? Tungkal, Pak. Waduh, Tungkal ya. Berarti memang jauh-jauh ya rata-rata mahasiswanya. Tungkal sinyal bagus? Bagus, Pak. Bagus. Sering Ya, oke, terima kasih ya. Berikutnya ada tadi Rizka ya. Sekarang saya coba Rizky ya. Nama kalian dekat banget ya. Jodoh nggak nih? Rizky mana? Jodoh tuh, Pak. Jodoh. Rizky silakan. Rizky Jodohin, respon, Pak. tolong. Apa, Bar? Rizky. Kiting, Pak. Kiting. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, bisa didengar ya Rizky ya. Bisa, Pak, bisa. Domisili di mana, Riz? Di Sabak, Pak. Oh, jauh juga ya, Sabang. Ada komputer? Kamu ada komputer? Ada, Pak, laptop. Oke, aman kalau gitu. Terima kasih Rizky ya. Oke, Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang bertanya siapa tuh? Ada, silakan. Rizky, Pak. Rizky, ya. Nanya apa, Ki? Pak, itu Adobe Premiere minimalnya versi berapa, Pak? Adobe Premiere itu minimal 2015. Itu udah minimal banget ya. Kalau Oh, misalnya bagusnya 2018. Kalau saya pakai 2018 ya. Nggak ada masalah. Oh, Kalaupun pakai yang portable, dia agak berat ya. Tapi bagusnya portable tuh bisa di copy paste aja dia. Jelas Rizky? jelas, Pak, jelas. Ya. Pak. Silakan. Ya, terima siapa kasih, tuh? Pak. Ya, oke Rizky. Akbar, Pak. Kalau pakai lab kampus boleh, Pak? Nah, itu yang saya tanyakan kemarin sama Prodi. Kalau mahasiswa yang datang kampus pakai labor itu nggak boleh dulu. Karena di Jambi ada SK-nya dari wali kota, itu Jambi peningkatan virusnya makin tinggi. Jadi nanti dulu katanya. Nah, mau nggak mau kalau nggak punya nggak punya PC ataupun laptop, mau nggak mau ya ngikutin video saya aja dulu dari sini. Atau kalau nggak, ya mau nggak mau beli laptop ataupun PC. Kalau laptop kan agak mahal ya. Kalau PC kan bisa dirakit ya. Beli RAM-nya, beli yang bisa dulu lah. Atau misal punya Ya, Pak, laptop. kalau PC bisa diguyur, Pak. Ya, kalau laptop kan langsung ingklep masalahnya. Paling yang bisa diganti RAM sama baterai ya yang bisa diganti di laptop itu. Selebihnya ya RAM, selebihnya nggak bisa. Kalau mau sih PC. Kalau Rindi anak warnet, Pak. Nah, itu dia ada warnet tuh. Kamu nebeng aja sama siapa tadi? Rindi, Pak, Rindi. Nah, Rindi, mudah-mudahan jodoh kan? Rizky, Pak. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Mungkin waktu kita sekitar 5 menit lagi saya tutup. Yang mau bertanya silakan.
mungkin bertanya tentang mata kuliah ataupun tentang rules atau diri saya atau yang lain, silahkan. Karena kuliah online waktunya nggak begitu banyak, beda sama kuliah offline yang tatap muka, yang saya harus keliling, melihat kerjaan mahasiswa yang ada yang misalnya terhambat, ini kok nggak bisa diklik, ini kok nggak bisa dimasking atau yang apa, itu yang lama tuh di situ. Kalau online kan kalian bisa cuman view saya aja sendiri. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, silakan bertanya. Siapa Dela ya? Nah, ngomong apa? Ya. Nanya Pak Dela, sorry. Ini, Pak, kita tiap pertemuannya pakai Zoom terus, Pak, ya? Nah, ya ini ya yang jadi permasalahan dari setiap kelas. Zoom itu sebenarnya alternatif. Ya, alternatif supaya saya, dosen, dan mahasiswa bisa interaksi. Kalaupun mahasiswa yang nggak bisa ngikutin Zoom, tidak masalah. Tidak ada pengurangan nilai. Terus kalau misalnya tiap minggu pakai Zoom nggak, Pak? Bisa jadi pakai, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena mungkin saya ada keperluan yang saya tinggal yang nggak bisa live, itu solusinya saya ngerekam video saya sendiri, kemudian saya upload di Edmodo. Jadi jawabannya bisa pakai, bisa enggak. Kalaupun kamu misalnya Dela nggak bisa pakai, nggak bisa join, ya silahkan, nggak apa-apa. Nggak ada pengurangan nilai kok. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Dela. Mungkin yang lain ada yang kurang jelas masalah Zoom ini? Nggak ada masalah. Ingat ya, Zoom ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, tapi kalaupun bisa join, ya join. Kalaupun nggak bisa, ya anggap aja kayak kuliah biasa. Nonton aja recording dari Zoom yang sudah berjalan, nggak masalah. Kan begini ya, ada... Mubah. Jadi begini ya, kan nggak setiap mahasiswa itu mau ikut Zoom. Cuman kan kemampuan orang tuh beda-beda. Ada yang penyerapannya cepat, ada yang penyerapannya lambat. Yang cepat kira-kira cuman bisa ngikutin lihat video kayak gini, ya nggak ada masalah. Nggak ada, mungkin dia udah yakin dia mendapatkan bisa nilai dia A, nggak ada masalah juga. Abaikan aja Zoom-nya, nggak ada masalah. Yang mau ikut Zoom juga ada apresiasi dari saya. Bisa Zoom dari pertemuan 2 sampai 16, maka nilai C+ di tangan. Dengan catatan dia mengerjakan tugas kelompok, ada, tugas individu ada, kuisnya ada, mid testnya ada, dan UASnya ada, itu pasti nilainya udah C+ di tangan ya. Absensi di atas 75%. Ada lagi yang lain? 2 menit lagi saya tutup. Itu kalau C+ di tangan, Pak, tugas individunya harus full, Pak, ya? Harus dikumpul, tugas individunya ada, tugas kelompoknya ada, nggak mesti nilainya bagus ya. Tapi seenggaknya kalian mengumpulkan tugas yang saya berikan dan mengerjakan UAS, kuis, dan mid test yang apa yang bisa ngikutin kayak gitu ya. Pasti C+ sudah di tangan, bukan C ya, C+. Nggak harus satu, Pak. Nggak, jadi setiap minggu kedua, besok minggu depan saya akan absen berdasarkan yang hadir nih ya, yang sudah absen saya centang besok.